Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Mr. Ramen Perry. Pada video kali ini kita mau membuat sebuah tutorial membuat SKP atau sasaran kinerja pegawai bagi pegawai negeri sipil. Kali ini jabatannya adalah perawat ahli pertama dengan golongan 3A ya teman-teman ya. Untuk tahun 2021 berdasarkan Permenpan nomor 8 tahun 2021 ya. Dan untuk butirannya itu kita berdasarkan Permenpan nomor 35 tahun 2019 ya. Ini adalah filenya ya, softwarenya. Jadi untuk tahun 2021 ini kita dibagi atas dua karena dua formulir ya, karena Permenpan nomor 8 tahun 2021 ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 ya. Jadi untuk bulan Januari sampai Juni 2021 kita masih menggunakan format yang lama ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari Januari sampai Juni dulu ya teman-teman ya. Ini masih menggunakan format yang lama ya. Ini ada cover ya, data SKP kita ya. Data kita isi seperti biasanya, kemudian data pejabat penilai, kemudian atasan pejabat penilai kita, dan masukkan waktu penilaiannya ya. Tidak ada masalah saya rasa. Kemudian form SKP-nya ya. Di sini ada unsur-unsur kinerja ya, kegiatan tugas jabatan di sini ya, ada daftarnya. Ini kita ambil dari Permenpan nomor 35 tahun 2019 ini tentang jabatan fungsional perawat. Karena kita sekarang mau membuat perawat ahli pertama, kita hanya memilih atau memasukkan butiran-butiran kegiatan dari perawat ahli pertama ya. Di sini terlihat ini terampil, mahir, penyelia, dan di sini ada ahli pertama ya, di sini ya. Ahli pertama, inilah kegiatannya, dan ini ahli pertama ya, hanya kita memasukkan hanya kegiatan dari ahli pertama. Begitu juga dengan angka kreditnya ya teman-teman ya. Angka kredit ini adalah jumlah angka kredit yang didapat per satu kali kegiatan ya, kita masukkan di sini. Ini adalah total angka kredit ya, dan di sini adalah jumlah kegiatannya, yaitu jumlah kegiatan yang kita lakukan dalam waktu tertentu, kali ini 6 bulan ya. Jadi misalnya ini 100 dikalikan angka kreditnya 0,025, maka dapatlah hasil 0,18 misalnya teman-teman ya. Kemudian tab selanjutnya tab pengukuran ya, ini tidak perlu kita isi ya. Kemudian karena sudah otomatis ya, kemudian di sini adalah tab pengukuran, ini adalah adalah hasil realisasi kita terhadap kegiatan-kegiatan yang telah kita rencanakan ya. Di sini adalah realisasinya. Misalkan target kita di awal ya, yang kita buat di bulan Januari, kita melakukan 100 kegiatan, pada kegiatan melakukan pengkajian peraturan lanjutan pada individu ya. Ternyata realisasinya sama 100 kegiatan dengan kualitas mutu 85%, 85 dan waktu 6 bulan ya. Nah, bisa juga berkurang misalnya 97 atau bisa juga lebih banyak 110 misalnya, tidak masalah ya teman-teman ya. Tergantung dari capaian kita di akhir periode waktu penilaian. Ya, ini tetap perlu diisi otomatis. Kemudian perilaku ya, perilaku inilah diisi oleh atau dinilai oleh atasan penilai kita atau pejabat penilai atau atasan langsung kita ya. Di sini adalah ada orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerjasama. Ini dinilai oleh atasan kita ya. Kemudian penilaian ini adalah nilai akhir, adalah gabungan dari nilai SKP ya dan perilaku kerja, yaitu 60% dari nilai SKP yang di sini ya, pengukuran ya, nilai ini ya, nilai SKP. Untuk nilai akhirnya itu diambil 60% dari SKP, dan juga 40% diambil dari penilaian perilaku kerja ya. Nah, ini adalah nilai perilaku kerja, maka diambil 40%-nya. Kemudian
dari jumlah kedua tersebut, maka disampaikanlah adalah 83,67 adalah nilai akhir dari SKP kita. Kemudian di sini adalah rekapnya, ya. Ini adalah nilai pelaku kerja ditambah nilai SKP ditambah dengan nilai pelaku kerja, maka adalah nilainya. Kemudian kita ada tab konversi ya teman-teman ya. Jadi karena nilai adalah format lama dan sementara kita menggunakan format baru ya teman-teman ya. Seperti ini nilainya itu ya, nilai akhirnya ini ya. Nah, kita nilainya ini bisa lebih dari 100 ya teman-teman ya. Maksimal adalah 120 ya. Berbeda dengan SKP sebelumnya, nilai maksimal itu adalah 100 ya. Dan SKP baru nilainya adalah maksimal 120. Maka kita harus mengkonversi nilai lama ini 83,67 ini dengan maksimal 100 ini kita konversikan ke nilai baru ya dengan batas maksimal 120 ya. Jadi ini otomatis terbuat ya. Jadi setelah dikonversi nilai kita yang mendapatkan nilai 83,67 ini jika dikonversi sama dengan 100,4 ya teman-teman. Jadi ini adalah nilai SKP jadi Januari sampai Juni 2021 setelah dikonversi yaitu 100,4. Oke, kemudian kita lanjut ke formulir berikutnya yaitu SKP untuk bulan Juli dan sampai dengan Desember 2021. Kemudian di tab pertama itu seperti biasa kita isikan identitas kita, pejabat penilai dan atasan pejabat penilai serta periode penilaian SKP kita. Kemudian diisi juga dengan tim penilai angka kredit ya. Kemudian rencananya yaitu ya di sini agak berbeda sedikit ya teman-teman ya karena SKP kita ini berhubungan dengan SKP dari atasan kita. Ini adalah kolomnya itu rencana kerja atasan langsung atau unit kerja dan atau organisasi yang diintervensi. Ya, di sini adalah rencana kinerja dari atasan kita atau rencana kerja dari unit organisasi kita ya. Dimana melihatnya ini bisa dilihat dari Permenpan nomor 8 tahun 2021 ya. Ya. Ini yang ngisi adalah atasan kita ya. Namun jika kita ingin mengetahui maka contohnya saja di sini adalah seorang atasannya adalah kepala puskesmas. Nah, maka rencana kerja atasan ini kita bisa lihat contohnya di sini ya. Meningkatnya kualitas pelayanan puskesmas ya. Jadi persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan esensial ya. Dan ini adalah 12 ini ya teman-teman ya, 12 indikator misalnya ya teman-teman ya, yang menjadi acuan atau menjadi rencana kerja atasan kita atau organisasi kita. Dalam hal ini puskesmas ya teman-teman ya. Nah, di sini ya teman-teman ya ditulis. Dan disesuaikan dengan jabatan kita ya teman-teman ya. Contohnya di sini ya. Di sini kan banyak ibu hamil, tentu boleh dimasukkan ya, atau ibu bersalin untuk perawat. Saya rasa kurang tepat untuk dimasukkan ya teman-teman ya. Kita masukkan saja rencana kerja atasan yang berkaitan dengan profesi kita seperti screening usia kesehatan penduduk umur 15 sampai 15 tahun atau persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, kemudian persentase penderita diabetes mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dan sebagainya ya. Nah, ini rencana kerja atasan atau organisasi yang bisa kita masukkan ke dalam SKP kita. Kemudian dari rencana kerja atasan ini kita buat rencana kerja kita ya untuk mendukung kinerja atasan kita, maka kita membuat kinerja kita ya. Seperti ini ya, layanan kesehatan hipertensi dilakukan sesuai standar ya. Rencana kerja kita apa? Yaitu penderita hipertensi mendapatkan pelayanan hipertensi sesuai standar ya. Jadi puskesmas itu menyediakan layanannya. Sementara kita adalah orang yang atau petugas atau nakes yang melayani penderita hipertensi. Jadi antara kinerja kita dan kinerja atasan itu saling keterkaitan, ya, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dan di sini ada aspek nilainya yaitu aspek kuantitas, kualitas dan waktu ya.
Jadi secara kuantitas ini adalah jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan. Ini target kita. Berapa jumlah penderita hipertensi yang kita layani dalam masa waktu tertentu. Dalam hal ini adalah 6 bulan, jadi dari Juli sampai Desember. Kemudian untuk kualitas adalah tercapainya persentase sesuai yang diharapkan. Jadi kualitas layanan yang kita lakukan itu bernilai baik ya, atau dengan minim kesalahan. Kemudian waktu adalah ketepatan waktu pelaksanaan berapa bulan waktu yang kita targetkan untuk melayani sejumlah penderita hipertensi yang ingin kita layani dalam satu waktu tertentu. Dalam hal ini adalah 6 bulan kita buat ya. Begitu juga dengan yang lainnya dan yang lainnya, ya teman-teman ya. Kemudian untuk keterkaitan, yaitu keterkaitan ini berkaitan dengan Permen 4 nomor 35 tahun 2019 ya, tentang jabatan fungsional perawat. Ya, jadi ini adalah rincian keterkaitan atau rincian kegiatan untuk perawat ya, untuk jabatan fungsional perawat ya. Jadi apa namanya, kita lihat ya di sini misalnya ya, di sini ada rencana kerja utama adalah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan hipertensi sesuai dengan standar ya. Jadi ini adalah kita melayani hipertensi ya teman-teman ya, melayani penderita hipertensi. Nah, butir kegiatan yang terkait apa? Itu butir kegiatan yang ada dalam Permen 4 nomor 35 tahun 2019 ini yang terkait dengan rencana kinerja kita, yaitu penderita hipertensi itu apa? Misalnya melakukan pengkajian berupa ya, kemudian melakukan pengkajian kepatuhan individu, atau melakukan pengkajian kepatuhan lanjutan, atau melakukan pengkajian kepatuhan dasar pada masyarakat ya, atau melakukan apa namanya perawatan. Artinya setiap kita harus memilah-milah uraian kegiatan atau uraian tugas dalam Permen nomor 35 tahun 2019 ini dengan yang terkait dengan kinerja utama atau rencana kerja yang telah kita buat ya. Kemudian angka kreditnya sama saja seperti yang Januari sampai Juli ya. Misalnya ini melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu, angka kreditnya berapa ya. Nah, misalnya 0,025 kita rencanakan berapa, misalnya 100 atau berapa dikalikan 100, inilah nilai akhirnya ya teman-teman ya. Dan verifikasi ya, tidak perlu diisi, ini adalah diverifikasi oleh tim penilaian angka kredit di instansi kalian. Kemudian di review ini juga di review oleh atasan kita ya teman-teman ya, apakah mencapai target atau tidak ya, atau berapa tercapai atau tidak ya. Kita di sini ya, di sini di review, kemudian di penetapan. Setelah di review oleh atasan, maka ditetapkan rencana yang telah kita buat ya. Penetapannya adalah rencana yang kita buat. Kemudian setelah ditetapkan rencana kita yang telah kita buat, barulah dibuat capaian di akhir periode waktu penilaiannya. Seperti ini ya teman-teman ya, targetnya 50 pasien, realisasinya berapa pasien ya, seperti yang lama ya, misalnya presentasinya 90%, realisasinya berapa persen ya, dan demikian juga dengan waktu dan seterusnya ya. Dan perilaku sama saja ya seperti yang lalu ya, masih orientasi pelayanan, inisiatif kerja, komitmen kerjasama ya. Ini diisi oleh atau dinilai oleh atasan pejabat penilai kita, atasan kita ya, atau pejabat penilai kita. Kemudian kinerja ini adalah nilai akhir dari SKP kita, yaitu terdiri dari gabungan dari nilai SKP dan nilai perilaku kerja. Dan inilah nilai akhir kita, nilai akhir dari SKP kita 100,3. Kemudian karena ini adalah masa peralihan ya, 6 bulan pertama kita menggunakan format SKP lama, kemudian Juli Desember kita menggunakan format SKP baru, maka kita harus mengintegrasikan nilai
dari semester pertama yaitu Januari sampai Juni 2021 dan nilai dari SKP Juli sampai Desember 2021. Kita integrasikan ya. Dan hasil integrasi inilah menjadi nilai akhir dari SKP kita. Dan di sini periode Januari sampai Juni itu 100,4 ya. Seperti yang terlihat tadi, setelah dikonversi yaitu 100,4, kemudian ditambah dengan nilai Juli sampai Desember 103,0, maka nilai akhir dari kinerja PNS tahun 2021 yaitu 101,4 dengan nilai baik. Nah, inilah nilai akhir dari SKP kita untuk tahun 2021 ya. Oke teman-teman, ini saja yang bisa saya bagikan tutorial saya membuat SKP PNS dengan jabatan perawat ahli pertama berdasarkan Permen PAN nomor 8 tahun 2021 dan juga berdasarkan dengan Permen PAN nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat. Ya, terima kasih telah menonton video ini, like, subscribe, share jika kalian merasa bermanfaat, dan komen jika ada pertanyaan. Dan juga file ini dapat Anda download dengan bergabung dengan mengklik bergabung di channel ini hanya dengan Rp4.900 Anda akan mendapatkan file ini ya, software ini atau formulir ini ya, dan juga formulir-formulir lain yang disediakan di channel Mr. Amin Ferry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.